Shalom semuanya, saya Iska Gusani Mendrova dari program studi pendidikan matematika di kelompok 12 membahas mengenai ketekunan orang-orang percaya sejati. Nah, adapun konsep tentang ketekunan yaitu orang yang memiliki iman sejati tidak akan kehilangan iman itu secara total atau pada akhirnya. Nah, dapatkah seseorang yang memiliki iman sejati kehilangan iman? Jawaban orang reform adalah tidak. Namun, jawaban ini harus segera diikuti oleh penjelasan kaum Calvinis. Nah, bahwa kaum Calvinis memberikan jawaban ini bukan berdasarkan pada keunggulan kekuatan rohani orang percaya, tetapi berdasarkan pada kesetiaan Allah terhadap janjinya. Nah, definisi yang baik untuk doktrin ini dapat ditemukan dalam pengakuan iman Westminster, di mana mereka yang telah diterima Allah di dalam anaknya, yang dipanggil secara efektif dan dikuduskan oleh rohnya, tidak akan bisa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah. Sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal. Nah, Canons of Dort menggunakan dua ungkapan mengenai ketekunan dari mereka yang dipilih untuk keselamatan dan mengenai ketekunan orang-orang percaya sejati di dalam iman. Nah, Canons of Dort melihat ajaran ini dari dua sisi, yaitu dari sisi Allah dan sisi manusia. Nah, kalau dari sisi Allah, kita memikirkan ajaran ini sebagai pemeliharaan Allah terhadap mereka yang telah dipilihnya untuk keselamatan. Nah, sedangkan dari sisi manusia, kita memikirkannya sebagai deskripsi atas fakta bahwa orang-orang percaya sejati bertekun di dalam iman. Nah, adapun pendapat John Murray mengajukan pembelaan yang hebat untuk mempertahankan ungkapan ketekunan daripada pemeliharaan. Nah, John Murray mengatakan bahwa ketekunan berarti pengikatan pribadi kita dengan pengabdian yang paling sungguh dan mendalam ke dalam sarana-sarana yang ditetapkan Allah untuk pencapaian tujuan penyelamatannya. Nah, kita masuk ke dasar Alkitabiah bagi doktrin ini. Ada dua, yaitu ayat-ayat dari kitab Injil dan ayat-ayat dari surat kiriman. Yang pertama, ayat-ayat dari kitab Injil. Ada Lukas pasal 22 ayat 31-32, di mana Yesus berdoa agar iman Petrus jangan sampai punah sama sekali, terhapus tanpa sisa. Nah, yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat 24, janji Yesus yang tidak berubah, yaitu bagi mereka yang percaya kepada Kristus akan hidup selamanya. Yang ketiga, Yohanes pasal 6 ayat 39, di mana Yesus akan menjaga mereka yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya, sehingga tidak akan ada yang hilang. Dan yang terakhir yaitu Yohanes pasal 10 ayat 27-28, di mana jaminan bagi orang percaya tergantung pada pegangan Kristus, bukan pegangan mereka. Nah, jadi maksudnya ini tergantung kita itu jaminan orang percaya itu tergantung pada tergantung pada pegangan Kristus kepada kita, bukan tergantung kekuatan kita memegang Kristus ya. Nah, yang kedua, ayat-ayat dari surat kiriman, yaitu Roma pasal 8 29-30, di mana Allah telah memilih umatnya dari semula untuk dijadikan serupa dengan Kristus, lalu dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan olehnya. 1 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Kesetiaan mereka yang terus-menerus dalam iman pada akhirnya akan bergantung pada kuasa Allah, bukan pada diri sendiri. Yang ketiga, Efesus pasal 4 ayat 30, meskipun orang percaya sejati mendukakan Roh Kudus, mereka tidak akan sampai benar-benar hilang. Ini untuk orang-orang percaya sejati ya. Nah, terus yang keempat, Filipi pasal 1 ayat 4-6, di mana apa yang telah dimulai oleh Allah pasti akan diselesaikannya. Jadi apapun yang dimulai dengan Allah itu pasti Allah itu menyelesaikannya dengan sangat baik. Nah, 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Paulus meyakinkan ungkapannya bahwa yang akan menjaganya sampai pernyataan kerajaan surgawi adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Jadi semuanya itu bergantung kepada Allah, bukan kita, bukan kekuatan kita. Nah, Ibrani pasal 7 ayat 23-24. Kristus menyelamatkan dengan sempurna mereka yang melalui Dia datang kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5, yaitu jaminan kekal orang-orang percaya sejati.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terhadap keberatan-keberatan. Nah, yang pertama nih, doktrin ketekunan menyebabkan rasa puas diri dan kelonggaran moral. Nah, yang pertama ini anggapan bahwa mereka akan diselamatkan bagaimanapun cara hidup mereka. Jadi mereka bilang, karena mereka sudah diselamatkan, jadi apapun yang mereka lakukan, mau berdosa bagaimanapun, ya terserah mereka. Padahal itu anggapan yang salah ya. Walaupun kita diselamatkan, kita mengerjakan karya keselamatan kita di hadapan Tuhan. Terus orang-orang yang percaya bahwa ketekunan mereka dalam iman dijamin oleh Allah akan cenderung menjadi ceroboh dalam cara hidup mereka, berhenti berjuang melawan dosa, dan akan terpusat pada diri sendiri dan bersikap duniawi. Nah, orang-orang yang berpegang pada doktrin ini juga, dia dapat membayangkan dirinya bersandar dengan nyaman pada penghiburan yang diberikan oleh ajaran ini tanpa perlu berjuang melawan dosa, ketidakpercayaan, dan keduniawian setiap hari. Nah, ini pemahaman yang salah. Nah, yang terjadi yaitu seorang percaya sejati yang di dalamnya Roh Kudus berdiam dan berkarya adalah orang yang menginginkan untuk hidup bagi Allah. Nah, semuanya untuk Allah ya. Dalam rasa syukur atas karunia keselamatannya yang tidak ternilai. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu doktrin ketekunan bertentangan dengan Alkitab. Nah, kita ada di sini ada Matius pasal 10 ayat 22, Yohanes pasal 8 ayat 31, Ibrani pasal 3 ayat 14, Wahyu pasal 2 ayat 10. Nah, kita di sini akan membaca Matius pasal 10 ayat 22. Di mana, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan selamat ya. Nah, ayat-ayat ini memberitahukan kita bahwa hanya jika kita bertahan sampai akhir di dalam doa, berpegang teguh, terus berada di dalam firman Kristus, dan tetap berada di dalam Kristus, maka kita dapat menikmati berkat ketekunan. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah di dalam memelihara kita menggunakan sarana-sarana apa? Ada nasihat, ancaman, dan janji dalam firman-Nya. Nah, sekarang kita masuk ke peringatan terhadap kemurtadan. Nah, orang percaya sejati akan menyatakan kesejatian imannya dan terus-menerus di dalam iman, menekankan tanggung jawab orang-orang percaya atas ketekunan mereka. Kemudian Allah menjaga umatnya. Jadi Allah ini benar-benar menjaga kita ya guys. Nah, dari keterhilangan melalui sarana-sarana, dan sarana-sarana ini termasuk peringatan terhadap kemurtadan. Yesus meyakinkan kita bahwa mereka yang dijaganya tidak akan binasa atau terhilang. Nah, yang kedua itu kasus-kasus kemurtadan yang terjadi secara aktual. Nah, salah satu kasusnya itu dalam perumpamaan penabur. Misalnya nih, Yesus mendeskripsikan seorang pendengar yang undur ketika diuji atau dicobai. Nah, teman-teman, dengan demikian menunjukkan bahwa kualitas iman orang tersebut hanyalah iman yang sementara ya. Karena apa? Karena ketika dia diuji, dia malah mundur. Nah, gitu. Nah, Yohanes mengatakan bahwa murtadnya seseorang menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian orang-orang percaya dari semula. Ya, kenapa? Karena kalau mereka benar-benar percaya, mereka tidak akan mundur ketika dicobai. Nah, kemudian Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dari dulu sampai sekarang selalu terdapat orang-orang yang tampaknya menjadi bagian dari persekutuan umat Allah, tetapi bukan orang-orang percaya sejati. Mereka yang memiliki iman sejati akan bertekun bukan dengan kekuatan mereka sendiri, melainkan melalui kekuatan Allah. Nah, yang ketiga yaitu doktrin ketekunan dalam Canons of Dort. Nah, ada banyak artikel dalam Canons of Dort. Salah satunya yaitu artikel 4 mengindikasikan bahwa orang-orang percaya dapat terjatuh ke dalam dosa yang serius jika mereka tidak bersiaga dan berdoa. Nah, satu lagi nih, artikel ke-8. Pemeliharaan atas umat Allah secara menyeluruh adalah disebabkan oleh anugerah Allah. Jadi bukan kekuatan kita ya, teman-teman. Nah, Canons of Dort ini tidak mendukung pemahaman yang keliru atas doktrin ini, di mana sekali selamat tetap selamat, tidak peduli bagaimanapun kamu hidup. Nah, ini kita tidak setuju ya. Nah, jadi dari artikel 12 dan 13, jaminan akan pemeliharaan Allah
bukanlah kesempatan untuk hidup secara ceroboh dan longgar di dalam moral, melainkan merupakan insentif bagi kesalehan. Nah, di sini teman-teman, saya memiliki kertas dan pena dan saya sendiri. Nah, saya sendiri ini dimisalkan adalah Allah. Pena adalah manusia dan kertas adalah dunia. Nah, manusia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap dunia kalau tidak ada Allah yang menggerakkan manusia itu. Nah, jadi kita itu tidak bisa melakukan apa-apa di dunia ini kalau tidak ada bantuan dari Allah. Nah, sehingga kita itu bersandar padanya untuk saat ini dan sampai kekalan dengan mengetahui bahwa Dia tidak akan membiarkan kita terhilang ya, teman-teman. Jadi, kita itu harus bersandar kepada Allah. Jangan kita menganggap bahwa apapun yang kita lakukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kekuatan Tuhan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan.